Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin menekan, ada kabar gembira yang datang dari pemerintah Indonesia. Untuk tahun 2026, biaya haji justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, memberikan harapan baru bagi jutaan umat Muslim di tanah air. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 2 juta rupiah per jemaah, sebuah langkah yang jarang terjadi di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan. Kini, total biaya haji menjadi 87 juta rupiah, turun dari tahun sebelumnya yang sempat membuat banyak calon jemaah khawatir tidak mampu berangkat. Penurunan ini menjadi angin segar bagi jutaan calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, bahkan ada yang menabung sejak muda demi mewujudkan impian ke Tanah Suci. Keputusan ini diambil di tengah lonjakan harga aftur global dan biaya transportasi yang terus meningkat, saat logika bisnis seharusnya mendorong biaya naik, bukan turun. Namun, pemerintah memilih berpihak pada rakyat, bukan sekadar mengikuti arus pasar atau tekanan ekonomi dunia. Diskusi panjang dan pertimbangan matang dilakukan demi mencari solusi terbaik. Penurunan biaya ini menjadi bukti nyata keberpihakan negara pada umat Muslim Indonesia, sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mendukung ibadah umat. Di tengah harga kebutuhan pokok yang naik dan tekanan ekonomi yang dirasakan hampir semua keluarga, pemerintah justru memberi keringanan untuk ibadah paling sakral umat Islam. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi napas lega bagi mereka yang khawatir impian ke Tanah Suci pupus karena keterbatasan biaya. Banyak keluarga yang akhirnya bisa melanjutkan persiapan dengan hati tenang. Negara hadir, mendengar keresahan masyarakat, dan memberi solusi nyata. Pemerintah membuktikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan direspons dengan kebijakan yang berpihak. Bagi calon jemaah yang akan berangkat pada 22 April 2026, keputusan ini menjadi bekal ketenangan sebelum memulai perjalanan spiritual yang penuh makna. Mereka bisa lebih fokus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Inilah awal yang baik, lahir dari keberanian politik dan kepedulian sosial. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi kebijakan lain yang berpihak pada rakyat dan membawa keberkahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk memahami keberanian pemerintah, kita harus melihat musuh utamanya, harga aftur yang melonjak. Aftur adalah komponen biaya terbesar maskapai, dan pada 2026 harganya naik hampir 2 kali lipat. Kenaikan ini dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah, mengacaukan pasokan minyak dunia. Maskapai di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terkena dampaknya. Setiap penerbangan haji kini membutuhkan biaya bahan bakar jauh lebih besar. Dalam situasi normal, biaya haji pasti naik. Namun, pemerintah memilih menahan bahkan menurunkan biaya melawan arus global. Kenaikan harga aftur adalah tantangan besar, tapi respons pemerintah jadi pembeda. Inilah bukti keberpihakan negara pada rakyatnya. Lonjakan harga aftur menciptakan turbulensi besar bagi maskapai. Biaya bahan bakar bisa mencapai 40% dari total operasional. Maskapai dihadapkan pada pilihan sulit naikkan harga tiket atau tanggung kerugian. Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, dua tulang punggung penerbangan haji, sama-sama tertekan. Kenaikan harga aftur membuat biaya tiket pulang pergi jemaah berpotensi melonjak drastis. Jika dibebankan ke jemaah, banyak yang terpaksa menunda keberangkatan. Inilah titik krusial, pemerintah harus menyeimbangkan kelangsungan bisnis maskapai dan kemampuan finansial masyarakat. Peran negara sangat vital di tengah dilema ini. Menemukan solusi adil jadi tantangan utama. Garuda Indonesia dan Saudi Airlines terpaksa mengusulkan kenaikan biaya haji akibat lonjakan aftur. Garuda mengusulkan tambahan biaya sekitar 7,9 juta rupiah per jemaah. Saudi Airlines hampir serupa. Kenaikan ini bukan soal keuntungan, tapi agar operasional tetap berjalan. Jika diterima, biaya haji akan melambung tinggi dan memberatkan jutaan calon jemaah. Pemerintah dihadapkan pada dilema menjaga kesehatan finansial maskapai atau melindungi rakyat dari beban ekonomi. Membiarkan biaya naik drastis sama saja mengingkari tanggung jawab negara. Inilah saatnya pemerintah mengambil keputusan besar. Nasib jutaan mimpi anak bangsa dipertaruhkan. Di tengah kebuntuan, Presiden Prabowo mengambil langkah tegas menurunkan biaya haji. Pemotongan 2 juta rupiah per jemaah adalah pernyataan politik kuat.
Negara tidak membiarkan rakyat menanggung beban krisis global sendirian. Keputusan ini hasil diskusi mendalam lintas kementerian. Wakil Menteri Haji menegaskan, Presiden ingin meringankan beban jemaah. Negara hadir sebagai pelindung, bukan sekadar regulator. Pemerintah memilih solusi, efisiensi, negosiasi, bahkan subsidi. Negara menyerap sebagian beban agar jemaah tetap terlindungi. Sebuah keputusan berani yang layak diapresiasi. Penurunan biaya haji diikuti langkah konkret berupa subsidi dan efisiensi di berbagai lini. Pemerintah berupaya keras agar biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat, meski harga-harga komponen utama seperti penerbangan dan akomodasi terus meningkat setiap tahun. Langkah-langkah ini diambil agar masyarakat tidak terbebani lonjakan biaya yang drastis, sehingga ibadah haji tetap bisa diakses oleh berbagai lapisan. Pemerintah menyerap sebagian kenaikan biaya penerbangan lewat APBN dan dana abadi haji. Dengan memanfaatkan dana abadi yang dikelola secara profesional, subsidi diberikan secara terukur agar tidak membebani keuangan negara, namun tetap memberikan manfaat nyata bagi calon jemaah. Setiap rupiah yang dialokasikan diawasi ketat agar tepat sasaran. Maskapai tetap bisa beroperasi tanpa merugi, sementara jemaah terlindungi dari lonjakan biaya yang tidak wajar. Dengan skema subsidi ini, keberangkatan haji tetap berjalan lancar dan maskapai nasional tetap sehat secara finansial. Negosiasi ulang dengan maskapai dilakukan untuk mencari efisiensi di luar bahan bakar, seperti pengelolaan jadwal penerbangan, optimalisasi kapasitas pesawat, hingga kerjasama logistik. Semua upaya ini bertujuan menekan biaya tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Seluruh komponen biaya haji disisir, mulai dari akomodasi, transportasi darat, hingga catering makanan. Pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memastikan tidak ada pemborosan, dan setiap layanan yang diterima jemaah sesuai standar yang telah ditetapkan. Setiap pos anggaran diperiksa agar kualitas layanan tetap terjaga. Audit dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Tim Kementerian Agama bekerja keras menekan biaya di setiap lini, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Kolaborasi lintas instansi juga diperkuat agar proses berjalan efisien dan efektif. Selain itu, antrean haji yang semula hingga 48 tahun dipangkas jadi maksimal 26 tahun. Ini merupakan hasil dari perbaikan sistem pendaftaran dan distribusi kuota yang lebih transparan dan adil. Keringanan biaya dan pemangkasan masa tunggu menjadi paket kebijakan komprehensif yang dirancang untuk memberikan keadilan dan kemudahan bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia. Pemerintah serius mereformasi haji agar lebih adil, transparan, dan terjangkau. Dengan berbagai inovasi dan pengawasan ketat, diharapkan ibadah haji semakin mudah diakses dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia. Pemerintah tak hanya mengandalkan subsidi, tapi juga solusi jangka panjang. Salah satu masalah utama, banyak pesawat haji pulang ke Indonesia dalam keadaan kosong. Biaya penerbangan kosong ini membebani harga tiket. Presiden Prabowo menggagas joint venture antara Garuda dan Saudi Airlines. Skema 50-50 ini bertujuan mengoptimalkan pemakaian pesawat. Pesawat yang mengantar jemaah ke Jeddah bisa dipakai Saudi Airlines untuk rute lain, mengurangi penerbangan kosong. Efisiensi ini akan menekan biaya pokok penerbangan haji secara signifikan. Presiden sudah instruksikan Garuda dan Danantara menindaklanjuti rencana ini. Jika terwujud, ini akan jadi warisan besar untuk efisiensi haji Indonesia. Visi jangka panjang pemerintah juga menyasar akomodasi jemaah di Arab Saudi. Selama ini, Indonesia selalu menyewa hotel untuk jutaan jemaah, biayanya terus naik. Pemerintah kini membangun Hajj Village di Mekah, di atas lahan 45 hektar. Indonesia jadi negara pertama yang dapat izin membangun kompleks haji sendiri di Arab Saudi. Hajj Village akan selesai 2028, memberi stabilitas biaya dan layanan lebih baik. Pemerintah punya kendali penuh atas biaya akomodasi, menekan fluktuasi harga. Kompleks ini didesain khusus untuk kebutuhan jemaah Indonesia, dari fasilitas hingga makanan. Ini investasi jangka panjang untuk kualitas dan martabat jemaah Indonesia. Rangkaian kebijakan haji 2026 mengirim pesan yang sangat jelas. Negara hadir dan benar-benar peduli terhadap kebutuhan rakyatnya. Di tengah berbagai tantangan global dan ketidakpastian ekonomi,
pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi warganya, terutama dalam urusan ibadah yang sangat sakral seperti haji. Di tengah krisis dan tekanan ekonomi, pemerintah memilih untuk menjadi perisai, bukan sekadar penonton. Negara mengambil peran aktif, memastikan rakyatnya tidak berjalan sendirian menghadapi tantangan. Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga puncak pengorbanan finansial dan emosional bagi jutaan rakyat Indonesia. Setiap air mata dan doa yang dipanjatkan adalah bukti betapa berharganya kesempatan ini. Keputusan Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji membuktikan kepemimpinan yang peka dan responsif terhadap keresahan masyarakat. Ia mendengarkan suara rakyat dan bertindak nyata. Negara harus benar-benar turun tangan, tidak hanya mencari solusi terbaik, tapi juga memastikan implementasinya berjalan dengan baik di lapangan. Setiap kebijakan harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Penurunan biaya haji adalah contoh nyata intervensi fiskal dan diplomasi yang berpihak pada rakyat. Ini adalah hasil dari negosiasi panjang dan kerja keras banyak pihak demi kemaslahatan bersama. Ini bukan sekadar soal angka atau hitung-hitungan ekonomi, tapi soal komitmen negara untuk hadir di saat rakyat membutuhkan. Setiap kebijakan adalah wujud cinta tanah air. Negara memastikan setiap warga, tanpa memandang usia atau latar belakang, punya kesempatan yang sama untuk beribadah tanpa terhalang biaya. Tidak ada lagi mimpi yang tertunda hanya karena keterbatasan ekonomi. Kisah ini menjadi bukti bahwa logika kemanusiaan dan solidaritas bisa mengalahkan logika pasar. Gotong royong dan kepedulian menjadi kekuatan utama bangsa. Semoga komitmen dan semangat perlindungan ini terus terjaga, tidak hanya dalam urusan haji, tapi di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah makna sejati negara sebagai pelindung rakyatnya.